Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah 1 tahun lamanya, akhirnya Attack on Titan Season 4 Part 2 akhirnya keluar. Yang mana seri ini berjudul Attack on Titan Final Season. Yang berarti kan kalau seri ini adalah seri terakhir dari anime Attack on Titan. Nah, sampai saat ini episode Attack on Titan Final Season masih sampai episode 4 saja. Jadi daripada menunda lama-lama, kita langsung saja akan merangkum episode 1 sampai 4. Lantaran di sepanjang cerita banyak sekali hal yang sangat menarik untuk diulas. Maka dari itu kali ini kami akan membuat beberapa part untuk video ini. Tanpa lama-lama, mari lanjut saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Attack on Titan Final Season Part 1 versi Efek Anime. Awal cerita langsung memperlihatkan kondisi di perhutanan tempat di mana sebelumnya Zeke meledakkan dirinya bersama dengan Levi. Kemudian setelah beberapa waktu setelah itu, Hanji dan kawanan vlog yang mendengar hal itu langsung datang ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, Hanji sangat shock dengan apa yang terjadi kepada Levi. Tapi di sisi itu juga, ia tidak bisa berkutik akibat vlog yang terus mengawasinya. Kemudian dalam sudut dari Titan aneh di sana mengeluarkan sesuatu yang tak lain adalah Zeke. Dan yang paling mengejutkan dari itu semua ialah Zeke kebingungan dengan dirinya sendiri. Apalagi sebelumnya ia mengingat ada seseorang yang sedang memperbaiki dirinya dengan tanah liat pada dunia itu. Entah apa maksud dari semua itu, yang pasti sekarang ia bisa melanjutkan rencana besar ini. Mendapati celah tersebut, Hanji langsung membawa kabur Levi ke sungai di dekat sana. Dengan demikian, vlog dan lainnya tidak bisa mengejarnya. Lalu cerita pun beralih dari ketegangan di kota, di mana Eren yang tahu akan ada penyusup langsung berubah ke mode Titan-nya. Tepat sekali, tak lama setelah itu dari atas awan muncullah banyak sekali balon udara, yang tak lain mereka adalah prajurit Marley yang diketuai oleh Magath. Tujuan mereka ke sini sudah jelas untuk mengakhiri balas dendam ini serta untuk menyelamatkan Gabi dan Falco. Tanpa lama-lama pula muncul satu orang lagi dari belakang Porco berubah menjadi Titan dan mengalihkan perhatian Eren agar menyerangnya. Sehingga Gabi dan Pig bisa ke tempat yang aman. Kemudian di tengah pertarungan tersebut, Yelena meminta Eren untuk pergi dari sini dan tidak melanjutkan pertarungan. Alasannya jelas sekali, dalam pertarungan ini dia tidak diuntungkan. Tentu saja Eren yang memiliki tujuan sendiri tidak mau menurutinya dan melanjutkan pertarungan di sini untuk menghadapi Reiner. Di sisi lain, Pig berhasil membawa Gabi ke tempat aman sembari bertemu dengan Magath. Seperti yang diketahui, mengetahui Gabi yang selamat membuat Colt dan Magath sangat senang sekali. Tetapi yang menjadi masalah kali ini adalah Falco masih ditahan serta dalam kondisi yang sangat buruk. Dikarenakan sebelumnya dia tidak sengaja meminum cairan tulang belakang Zeke. Mengetahui hal itu, Colt pastinya sangat sedih. Namun yang terpenting di sini adalah tidak membiarkan Zeke berteriak dan menghentikan Eren. Scene berganti pada pertarungan sengit antara Eren dan Reiner. Diketahui dalam pertarungan tersebut kali ini Reiner sangat kewalahan melawannya. Hal ini dikarenakan Eren sudah mendapatkan kekuatan dari Warhammer Titan. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, Porco yang akan mengeksekusinya dari belakang. Sayang sekali untuk melakukan hal itu sangat sulit dikarenakan Eren bisa menyerang dari titik butanya dengan kekuatan pengerasnya. Jadi artinya agar bisa mengalahkan Eren diharuskan menggunakan kekuatan gabungan. Nah, yang menjadi masalah dari Reiner dan Porco ialah banyak sekali pasukan Paradis yang siap mencincangnya dari belakang. Artinya sembari bertarung dia harus melindungi tengkuknya itu. Beberapa lama kemudian tiba-tiba kepala Eren terkena serangan telak dari atas, yang ternyata itu adalah ulah dari Pig dan Magath dari sebelah dinding. Kenapa senjata itu bisa sekuat itu? Alasannya sudah pasti lantaran senjata ini adalah pembunuh Titan. Sebab dari itu, meski Eren menggunakan kekuatan pengerasan, tetap saja akan hancur jika terkena tembakan tersebut. Pada sudut yang lain, Yelena dan Onyan Kopon yang melihat Eren yang disudutkan hanya bisa diam saja. Lantaran mereka tidak menyangka kalau Eren akan dikalahkan semudah itu. Kemudian, Onyan Kopon langsung pergi ke penjara untuk membebaskan Mikasa dan lainnya. Lantaran hanya mereka saja yang bisa menyelamatkan Eren saat ini. Tentu saja Connie yang sudah muak dengan pengkhianatan ini meminta kejelasan kenapa harus kita semua yang menyelamatkan Eren.
Beruntungnya pertikaian itu terhenti berkat Niccolo yang mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Yakni ia berkata kalau mereka mengatakan hal ini sebelumnya kepada semua pasukan pengintai, maka mereka akan ditembak mati oleh Yelena. Maka dari itu, agar dirinya selamat, mau tidak mau dia harus menyembunyikan hal tersebut. Nah, untuk membuat mereka percaya lagi, Onyan Kopan mengungkapkan kalau tujuan ke pulau ini adalah karena ia percaya bahwa pulau ini memiliki masa depan. Dan masa depan itu akan tercapai jika Eren bisa menggunakan kekuatan pendiri untuk mengancam umat manusia yang ada. Dengan demikian pula, maka bangsa Eldia akan ditakuti oleh semua makhluk yang ada. Kemudian kegelisahan menjadi memuncak ketika mereka semua di sana beradu opini tentang apa yang dipikirkan Eren sekarang. Dan jawaban dari itu semua yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menyelamatkan Eren. Cerita kembali pada Eren yang tersudut setelah beberapa kali terkena tembakan, hingga dia tidak bisa bergerak setelah ditikam oleh Reiner. Keadaan menjadi memburuk ketika Reiner sedikit demi sedikit mulai bisa mencapai tengkuknya itu. Sayang sekali sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba saja ada yang menyerang Reiner dengan batu besar yang sangat kuat, yang ternyata itu adalah ulah dari Zeke di atas dinding. Nah, dengan kedatangannya membuat Eren langsung bangkit kembali untuk menghampirinya. Lantaran tujuan dari mereka adalah menyentuh satu sama lain. Dengan begitu, maka Eren bisa menggunakan kekuatan Founding Titan. Lalu agar rencana ini berhasil, dari atas Zeke akan menghabisi semua yang menghalangi Eren termasuk Pieck di sebelah dinding sana. Alur berganti pada sisi Colt dan Gabi lagi, yang mana dalam keadaan seperti itu Colt dibuat kebingungan untuk mengatasi hal ini. Tetapi satu hal yang pasti yang bisa mereka lakukan di sini hanyalah menyelamatkan Falco saja. Sementara dalam sisi dari Falco hanya bisa merenung bersama dengan Neil di dalam ruangan itu. Di situ ditunjukkan sesuatu yang menarik. Meski Neil membenci Marley, ia tidak membenci Falco sekalipun, dikarenakan dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Bahkan di sini, Neil berniat untuk membawanya kembali saat ada celah nantinya. Benar sekali, dalam waktu dekat dia bisa membawa Falco kembali ke tempat dari Colt secara diam-diam. Dengan begitu, maka mereka bisa bersembunyi di tempat yang aman untuk menghindari hal yang tak terduga. Ketika dalam persembunyian tersebut secara mengejutkan, Gabi mendengar Kaya berkata kalau dia ingin membunuh orang yang membunuh kakaknya itu. Seketika mendengar dosa itu, Gabi langsung terdiam dan menyesali perbuatannya. Falco yang melihat Gabi merasa bersalah seperti itu langsung mengalihkan bahwa dirinya lah yang bersalah. Dikarenakan yang membuatnya menjadi seperti ini adalah karena dialah yang sebelumnya membantu Eren pada Liberio. Yang mana pada waktu itu dia tidak mengira kalau orang pincang tersebut adalah Eren Yeager. Sekaligus di sini, ia menyatakan cintanya kepada Gabi dikarenakan hidupnya sudah berakhir sebentar lagi. Jadi ia tidak mau menutupi rahasia lagi. Pastinya Gabi yang mendengar hal itu sangat terkejut disertai marah dan langsung membuang ban lengan hitam tersebut. Alasannya sudah pasti, ia tidak ingin Falco berakhir di sini. Alur berpindah lagi dari sisi semua tahanan yang dibebaskan oleh Onyan Kopon. Yang mengejutkan dalam penjara itu adalah Komandan Pixis, yang mana sepertinya dia telah dihajar sebelumnya oleh pihak Yelena. Tetapi saat itu dia tidak mempedulikan hal tersebut, dikarenakan masalah di sini lebih rumit dari sebelumnya. Setelah semua dibebaskan, dia meminta semuanya untuk bersiap-siap ke medan perang untuk melindungi Eren. Di kala persiapan itu dilihatkan scene yang canggung antara Mikasa dan Historia. Yap, tepat sekali, mereka tidak akur lagi setelah kejadian sebelumnya. Usai persiapan selesai, Armin dan lainnya langsung memimpin mereka untuk rencana ini. Tapi sebelum itu, Jian meminta kejelasan tentang keberadaan dari Hanji dan Levi. Tanpa rasa salah, Yelena mengungkapkan kemungkinan mereka berdua telah mati. Alasannya sudah pasti karena Zeke sudah berada di sini. Kemudian dalam scene ini yang paling epik adalah ekspresi dari Yelena yang meminta tolong, yang mana diperlihatkan seperti memiliki dua kepribadian, yang satu buruk dan kedua sangat buruk. Kemudian pertarungan masih terjadi sangat sengit dan penuh dengan darah berceceran, dikarenakan mereka saling membunuh satu sama lain untuk menyelamatkan negaranya. Lalu tak berapa lama dari situ tiba-tiba Zeke yang terus menembak akhirnya bisa tumbang, setelah terkena tembakan dari Magat yang berpura-pura mati. Reiner yang mendapati hal itu langsung bergerak untuk membekuk Eren kembali, karena kunci untuk membangkitkan kekuatan pendiri sudah hilang. Tetapi dalam sudut dari Eren sendiri tetap pergi ke tempat dari Zeke apapun yang terjadi. Jelas saja, Porco yang tahu hal itu pun langsung menghentikannya. Akan tetapi ia mengalami nasib yang buruk dikarenakan Eren berhasil menguncinya dan memukulnya berkali-kali di bagian kepala.
Akan serangan tersebut membuat Porco sekarat serta tidak bisa bergerak. Sementara itu, pada celah tersebut akhirnya Reiner berhasil berdiri dan membekuk Eren kembali. Masalahnya di situ ialah ia tidak bisa membunuh Eren sendirian lantaran Eren telah menggunakan kekuatan pengerasnya. Sementara dalam sudut satunya Armin dan Mikasa berhasil menyerang Pieck dan Magat dari belakang. Dengan demikian Pieck tidak bisa menembak Eren sesukanya lagi. Selanjutnya di bawah diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan di mana Zeke masih hidup setelah beberapa kali tertembak di bagian tengkuknya. Jelas saja dengan kondisi yang seperti itu dia tidak bisa pergi ke arah dari Eren dan cara agar bisa melakukannya adalah berteriak sekarang. Nah, sebelum hal itu terjadi, Colt berteriak dengan keras ke arah dari Zeke kalau Falco juga meminum cairan tulang belakangnya. Seketika mendengar hal tersebut, Zeke sangat terkejut dan berniat mengurungkan niatnya. Tetapi setelah mengingat perjuangan untuk bisa sampai pada titik ini dengan berat hati, ia harus melakukan hal ini. Jika tidak, maka usahanya itu akan berakhir dengan sia-sia. Alhasil, dengan teriakan tersebut membuat semua orang yang terpengaruh cairan belakang dari Zeke langsung berubah menjadi Titan. Tanpa lama-lama pula Zeke langsung menyuruh Falco untuk menyerang Reiner. Nah, akan hal itu pula Reiner dibuat bimbang antara membunuhnya atau tidak. Namun karena terus berpikir, akhirnya Eren bisa terbebas dengan tipu daya sama seperti Pieck, yang kemudian terus berlari ke arah dari Zeke dalam wujud manusianya. Sedangkan dalam kondisi yang seperti itu, Porco yang telah tidak berdaya lagi serta tidak mau mati dengan sia-sia langsung mengorbankan dirinya agar Falco bisa hidup. Sementara dalam sisi dari Eren yang sedang berlari menuju ke tempat dari Zeke mendapatkan satu masalah yang tidak terduga. Di mana saat lengah secara tak sadar dari arah samping, Gabi bisa menembaknya dengan tepat di area leher hingga membuat kepalanya putus. Secara kebetulan pula, kepalanya yang terbang melambai-lambai tersebut bisa ditangkap oleh Zeke. Ketika Zeke berhasil menangkap kepala dari Eren, secara mengejutkan, mereka berdua langsung dibawa ke dunia yang aneh serta dipenuhi dengan pasir. Setelah berada di sana, Zeke yang dikekang oleh rantai mengungkapkan kalau rencana ini telah berhasil. Kemudian di tengah pembicaraan tersebut dilihatkan sosok gadis kecil yang sedang mendatangi mereka. Yang tak lain gadis itu adalah Ymir sang pendiri. Nah, dirasa sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Zeke meminta Eren untuk memerintah Ymir sekarang juga. Sayang sekali hal itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Lantaran Eren tidak mau melakukan hal tersebut. Ternyata semua ini telah diperkirakan oleh Zeke karena pastinya Eren tidak akan semudah memilih keputusan. Dirasa tidak ada lagi yang diharapkan dari Eren, maka dirinya yang akan mengakhiri masalah bertahun-tahun ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini didasari karena Zeke adalah pewaris bangsawan. Sebab dari itu, Eren yang tidak memiliki darah apapun tidak bisa menyuruh Ymir. Jadi intinya di sini, Eren hanyalah sebagai kunci untuk membangkitkan kekuatan pendiri. Tapi meski demikian, Zeke tidak akan membiarkan Eren tersesat lebih dalam lagi dari cuci otak yang telah dilakukan oleh Grisha. Serta untuk membuat Eren sadar akan pilihannya itu, Zeke membawa Eren kembali ke ingatan dari Grisha. Pertama yang ingin dilihatkan oleh Zeke adalah cara bagaimana Grisha mencuci otak dari anaknya. Tepatnya yaitu Eren pada waktu kecil. Di situ terungkap jelas pada saat menjadi dokter, Grisha selalu mencari tahu tentang penguasa di balik dinding walaupun taruhannya adalah keluarganya. Nah, setelah melihat itu, Eren meminta untuk kembali ke tempat aneh itu lagi. Namun Zeke menolak hal tersebut lantaran mereka bisa berada di sini tak terkekang oleh waktu, yang berarti pada dunia ini mempunyai waktu yang tak terbatas. Hingga sampai akhirnya Eren dan Zeke sangat terkejut dengan ingatan dari Grisha, yang ternyata Grisha sudah berhasil mengetahui tempat di mana Founding Titan berada sejak lama. Namun saat itu ia belum berani untuk melakukannya saat itu. Hal ini dikarenakan dia memiliki keluarga yang sangat disayanginya. Lalu dalam momen-momen melihat ingatan itu ada sedikit scene yang mengganjal Zeke. Kenapa demikian? Dikarenakan Grisha seperti bisa melihat Zeke sekarang. Entah apa maksud itu, yang pasti Eren langsung mengganti topik ke ingatan selanjutnya. Nah, saat melihat Eren berumur 9 tahun, Zeke baru menyadari kalau Eren tidak dicuci otaknya, melainkan itu adalah diri Eren sendiri. Eren menjelaskan kalau dari dilahirkan dirinya adalah dirinya sendiri bukan orang lain. Bahkan ia mengatakan jika ada orang yang merampas kebebasannya, maka ia akan merebut kembali kebebasan itu. Mendengar hal itu, Zeke sangat kecewa dengannya, alasannya sudah pasti tindakannya itu sangatlah ironis. Sebab dari itu, sebelum melancarkan pemandulan bangsa Eldia, ia ingin menyelamatkannya dahulu.
Kemudian akhirnya mereka sampai pada ingatan di mana Grisha mau mengambil alih kekuatan pendiri dari Frida. Tepat sebelum melakukan hal itu, Grisha mengungkapkan keinginannya dan tujuannya itu. Tetapi yang terpenting dari itu, ia mengungkapkan kekuatan dari Attack on Titan, yang mana sebenarnya kekuatan dari Titan ini bisa melihat masa depan. Sebab dari itu, sejak zaman dahulu, Attack on Titan tidak akan pernah menurut kepada siapapun. Artinya, waktu itu Grisha sudah tahu apa yang terjadi pada masa depan. Maka dari itu, ia memilih masa depan yang seperti itu. Namun ternyata saat itu juga, ia sangat berat untuk membunuh anak-anak. Tetapi setelah teringat akan dorongan dari benak hatinya yang berkata untuk tetap maju demi teman-teman dan tujuan awalnya itu, Grisha dengan wajah yang pucat akhirnya membantai seluruh keluarga kerajaan kecuali Rez serta mendapatkan kekuatan pendiri. Usai kejadian itu, Grisha merasa gila dengan apa yang dilakukannya. Ternyatanya, dorongan untuk melakukan hal tersebut bisa terjadi karena melihat ingatan dari Eren dari masa depan. Yang mana Eren memperlihatkan untuk menyelamatkan bangsa Eldia, Grisha harus membunuh keluarga Rez. Sebenarnya bukan ingatan itu saja yang dilihat oleh Grisha, yakni ada beberapa seperti jebolnya dinding Maria, kematian dari Carla, bahkan masa depan yang suram yaitu Rumbling. Satu hal pada ingatan tersebut, Grisha sudah melihat kalau impian dari Zeke akan gagal. Dan pada titik melihat itu, Zeke sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, karena Grisha bisa melihatnya di dunia ini. Saat itu Grisha mengatakan kepadanya kalau ia sangat menyesal memperlakukannya seperti dulu. Maka dari itu, agar Eren tidak melangkah lebih jauh lagi, ia meminta Zeke untuk menghentikannya. Jika tidak, masa depan yang dilihatnya akan menjadi kenyataan. Well, sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Berikutnya cerita akan memuncak lagi, lantaran pada episode selanjutnya akan memperlihatkan Eren menggunakan kekuatan pendirinya untuk membantai semua manusia yang ada pada luar dinding. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.